Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Diki di channel Iki Dwi Official. Kali ini Kak Diki akan membahas materi bilangan berpangkat kelas 9 SMP. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Kak Diki lebih bersemangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, kalau udah langsung aja ke pembahasan. Bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, ketika bentuk umum dari perpangkatan yaitu A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana N-nya adalah bilangan bulat positif. Oke, ke contoh realnya, di mana 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, karena pangkatnya ada 5 kali, dimana 3-nya itu disebut bilangan pokok absis, dan sedangkan 5 disebut pangkat eksponen. Oke, kita langsung ke ini aja, ke sifat-sifat bilangan berpangkatan. Nah, ini sifat berpangkatan yang umum yang tadi udah dijelaskan. Terus ini ketika A pangkat 0 itu sama dengan 1, karena mengacu ke ini ya, ke sifat pembagian tuh, kalau nah terus ini A negatif A pangkat N, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, terus sifat perkalian, sifat perpangkatan perkalian yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ketika sifat perkalian itu ininya pangkatnya itu dijumlah, tapi ketika itu pembagian itu dikurangi. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N itu dikurangi. Terus sifat pangkat berpangkat dalam kurung A pangkat M pangkat N, yaitu dikali untuk yang double pangkat ini, itu dikali pangkatnya. Terus sifat yang kelima, sifat perkalian dan pembagian. Ketika di dalam kurung A kali B pangkat N itu sama aja dengan A nya pangkat N dan B nya juga pangkat N. Nah, sama dengan dalam kurung A per B pangkat N, dimana A nya pangkat N per B nya pangkat N juga. Nah, itu. Oke, ini tentang sifat-sifatnya. Untuk lebih paham lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya, kita langsung kerjakan. Oke, dimana yang nomor 1 adalah 5 pangkat 4, yaitu 5 kali 5 kali 5 dikali 5 sebanyak 4 kali. 5 kali 5 25, 25 dikali 5 125, 125 dikali 5 625. Nah, terus
ini pakai yang bentuk umum perpangkatan. Nah terus ini yang pakai sifat yang kelima yang tadi, yang perkalian dan pembagian pangkat. Berarti ini 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali per 4 dikali 4 dikali 4 maaf, sama dengan 2 dikali 2 4 dikali 2 8, 4 dikali 4 16 dikali 4 berapa? 3264, yaitu bisa disederhanakan jadi 1/8. Tuh. Terus untuk yang ketiga ini pakai apa? Pakai sifat perkalian, yaitu pangkatnya dijumlah. Berarti 4 pangkat 2 ditambah 3, jadi sama dengan 4 pangkat 5. Terus ini sifat pembagian perpangkatan, berarti 5 pangkat 6 dikurangi 3, jadi sama dengan 5 pangkat berapa? 6 dikurangi 3. Oke, tapi ingat ketika A nya atau angka absisnya itu harus sama. Nah ini 4 itu kan sama, ini 5 itu bisa dilangsungin. Tapi ketika ininya misalkan ini 5 ini 4 itu nggak bisa dilangsungkan, berarti itu harus mencari nilai dari pangkat itu sendiri. Nah model yang ini, oh ya ini mah karena tidak dijumlahkan ya, berarti ini berarti 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini berapa? 3 dikali 3 9 dikali 3 27. Buat 4 16 kali 4 68. Yo ininya berapa? 27 dikali 2 27 dikali 6 4 6 64, maaf, bukan 68. Terus ini berarti 27 dikali 64 1728 tuh. Nah terus yang ini tentukan bentuk sederhana dari ini. Di 20
24 A pangkat negatif 7 B negatif 2 C per 6 A negatif 2 B negatif 3 C negatif 6. Nah, A, B, C itu adalah variabelnya. Nah, berarti kan ini dibagi, berarti 24 absisnya dibagi dulu, absisnya 24 dibagi 6 yaitu 4. Ingat A, berarti A nya dikurang A pangkat 7 dikurang A negatif 2. Ketika negatif ketemu negatif jadi positif, berarti 7 ditambah negatif 7 ditambah 2 itu 5 B negatif 2 dikurangi negatif 3 berarti jadi positif, yang ininya jadi negatif 2 ditambah 3 jadi 1. Nah, ini ditulisnya B aja karena pangkat 1. Terus C 1 dikurangi negatif 6 yaitu jadi C pangkat 7. Nah, ini itu sederhanaannya. Nah, terus yang ke-6 yang ke-7 berarti kita sederhanakan yang 25 itu bisa disederhanakan jadi 5 pangkat 2 negatif 4 dikali 225 itu pangkat 5 pangkat 4 negatif 1 per 125 berarti 5 pangkat 3 negatif 1 dikali ini 5 tidak bisa disederhanakan lagi negatif 3. Nah, ini 5 pangkat 2 itu harus tahu penyederhanaan dari angka-angka ininya agar kalian cepat disederhanakannya ya. Gitu. Oke. Nah, kita pakai sifat perkalian perpangkatan pangkat per pangkat. Nah, berarti ini kan dikali, berarti 2 dikali negatif 4 berarti 5 pangkat min 8 dikali ini berapa, 4 dikali negatif 1 jadi 5 negatif 4 per 5 negatif 3 dikali negatif 1 berarti 5 negatif 3 dikali 5 negatif 3
kita sini aja. Nah, ini pakai apa? Pakai sifat perkalian perpangkat, berarti sama dengan 5 negatif 8 ditambah negatif 4 per 5 min 3 ditambah sama yang bawah juga karena kali negatif 3, maka sama dengan 5 min ditambah min jadi negatif 12 per 5 negatif 6, negatif 3 ditambah negatif 3 ya 6, terus ke bawah aja. Itu salah ya, salah, berarti ke bawah aja, berarti ini. Nah, untuk perpangkatan pembagian itu ingat dikurang, maka 5 min 12 dikurang min 6. Nah, ketika negatif ketemu negatif itu jadi positif, jadi 5 negatif pangkat 12 positif 6, jadi hasilnya 5 pangkat negatif 6. Nah, itu oke. Kalau mungkin itu penjelasan dari Kak Diki. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh bertanya di kolom komentar. Dan ini adalah latihannya agar kalian bisa memahami materi bilangan berpangkat ya. Untuk diperlancar lagi latihan yang ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari Kak Diki. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Kak Diki lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan mungkin itu aja dari Kak Diki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.